Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian saat menonton video ini dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju Pekalongan. Ya, barusan adalah suara gua saat gua meninggalkan kantor di wilayah Kuningan. Jadi ini tepat jam 3 sore gua meninggalkan kantor gua dan gua langsung menuju titik finish gua insyaallah di Pekalongan. Ini merupakan trip panjang gua yang kedua, yang sebelumnya di Flores. Kalian bisa cek kalau kalian baru bergabung di channel ini. Nah, trip gua ini merupakan niat gua untuk kembali ke kampung halaman gua di Gorontalo. Belum jauh dari kantor, gua udah disambut sama gerimis hujan. Nah, ini gua di daerah Kota Kasablanka. Nah, sebenarnya di parkiran kantor itu gua udah lihat cuaca yang akan gua laluin itu cuacanya udah mulai gelap. Tapi karena gua pikir hujannya juga nggak bakal besar, jadi ya gua terusin aja. Kebetulan aparel yang gua gunain ini masih water resist, jadi masih aman lah buat terabas hujan gerimis kayak begini gitu. Tapi kalau udah lumayan besar ya mau nggak mau gua tetap harus ganti jas hujan. Sebenarnya banyak jalan menuju jalur Pantura atau Cikampek gitu ya. Cuman gue ngikutin map karena kadang suka benar aja gitu si map nih ngehindar jalan-jalan yang macet gitu. Nah, sekalian ngelihat kalau dari sisi kiri tuh awannya tuh lebih gelap gitu. Nah, kalau di sini seharusnya sih udah berhenti nih hujannya. Tapi ini sekarang masih gerimis gitu. Jadi ya nikmatin aja gitu. Oh ya, dalam video ini kebetulan gua masih puasa. Jadi dalam perjalanan gua nanti insya Allah dilancarkan, gua akan selalu menunaikan ibadah puasa gua sampai selesai dan dilancarkan dalam perjalanan gua. Saat ini gue udah masuk di Bekasi Utara. Kalau lo lihat di sebelah kiri jalan tadi, gue baru ngelewatin Primaya Hospital tuh di daerah Golden City, Villa Indah Permai. Nah, perjalanan gue kurang lebih hampir 1 jam udah nyampe di Bekasi. Jalannya lumayan aman dan lancar. Jangan kaget, tiba-tiba sekarang udah malam. Gue sempat ke-skip GoPro gue, nggak tahu kenapa yang Hero 7 itu sempat error. Dihajar hujan gue di Cikarang, Cikampek sampai Kerawang itu. Sampai di sini pun gue masih kena gerimis. Jadi gue ganti nih GoPro gue di masjid ini. Oke, ini udah di Subang. Jalan lagi, bentar lagi. Mudah-mudahan nggak hujan lagi. Yuk. Nah, di masjid itu gue sempetin buat buka puasa sambil minum. Habis itu gue lanjut riding lagi. Dan GoPro udah gue ganti. Mudah-mudahan yang GoPro gue yang
7 ini juga aman gitu ya, nggak terkendala apa-apa gitu karena dihajar hujan dan lumayan besar, dan gua sempat ganti jas hujan saat itu. Nah, ya udah, kita nikmati aja perjalanan malam di Pantura. Nah, kalau kalian lihat barusan tuh di langit masih terlihat apa ya, petir gitu ya. Jadi gua tetap paksakan diri gua untuk tetap pakai jas hujan walaupun jalanan sekarang udah berhenti hujannya gitu. Nah, benar yang gua rasain ya, ternyata kalau udah habis hujan itu aduh, beceknya tuh aduh luar biasa. Nah, kebetulan gue ketemu nih sama teman ADV, gue nggak tahu siapa, yang pasti dia negor dan kita konvoyan jadinya gitu. Wah, lumayan jadi enak lah ridingnya, jadi ada temennya gitu. Ini ceritanya kalau dalam touring itu selalu aja ada yang menemani gitu, jadi ya rasa safety aja. Oke, di sini sebenarnya gue punya cerita yang cukup mendebarkan. Dimana kalau kalian lihat di depan sebelah kanan itu ada Yamaha Vixian lengkap dengan jas hujan, helm, dan lain-lain. Nah, yang gue kaget dia tuh nempel banget sama si truk di depannya. Gue pikir ngapain gitu ya, dan dia ternyata ngehindar dari hujan. Nah, sementara kalau dilihat dia tuh pakai jas hujan. Jadi ya buat apa gitu? Ini benar-benar nggak masuk logika sih. Jadi ya safety riding bro, bener bro, ini tuh nggak bagus lah buat ditiru gitu. Apakah ya ngehindar hujan harus seperti ini gitu? Tuh kaget sih buat gue. Gila, ini ya coba gua slow motion ya. Ini tuh nah tipis banget, tipis, dan dia tuh nggak ada lampu gitu. Waduh, kalau rem mendadak ya udah. Ya kita tetap safety riding buat di jalan, buat utama keselamatan kita dan keselamatan orang lain juga. Kalau lo lihat kondisi jalan tuh emang kelihatannya nggak terang gitu ya, walaupun udah ada cahaya penerangan dari luar gitu ya, dari lampu gue juga udah gue kasih lampu tambahan, tapi tuh ini masih terasa nggak membantu gitu ya, karena cahayanya tuh mantul dari aspalnya. Jadi kelihatan samar-samar gitu antara jalan gelombang atau jalanan rata gitu. Nah, di sini sebenarnya gue coba buat maintain kecepatan gua biar nggak terlalu lambat dan nggak terlalu kencang juga ya. Kalau dibilang rata-rata mungkin di 70-80 lah. Sesampainya di daerah patrol ini, kalau gue pikir-pikir tadi gue lewatin dari Subang sampai sekarang ini, jalanan yang gue lewatin tuh ya mulus-mulus aja gitu. Walaupun ada jalanan yang gelombang atau yang nggak rata gitu konturnya, tapi masih aman lah buat dijalanin speeding kayak sekarang ini. Walaupun hujannya tuh
lumayan kencang gitu ya, apalagi kalau di belakang truk atau di belakang mobil gitu, cipratan mereka tuh pasti akan ngenain helm gua ataupun motor gua gitu. Nah itu yang kadang-kadang mengganggu visibilitas gua buat riding. Tapi karena nggak terlalu kenceng juga hujannya, jadi ya enak sih, jadi airnya tuh nggak terlalu kotor gitu. Kalau yang habis hujan kan kotor tuh ya, kalau di belakang mobil tuh cipratannya tuh malah bikin kotor gitu. Nah ini asik lah, dan nggak panas-panas amat di jas hujan gitu. Jadi mendingan kalau gua dihajar hujan sekalian gini daripada gerimis-gerimis gitu ya. Mudah-mudahan gua nggak salah kasih nama tempatnya. Ini gua udah masuk memang di daerah Kandang Haur, Eretan Wetan, Kabupaten Indramayu. Nah, kalau dilihat memang kondisi jalan gua udah mulai kering nih, jadi gua udah mulai bisa speeding biar gua nggak terlalu kemalaman nyampe di titik lokasi gua nanti. Nah, karena di sini hujannya juga udah mulai enak, dan anginnya tuh kalau angin habis hujan tuh emang seger banget gitu. Jadi ya jas hujan gue tetap gue pasang nih. Nah di sini bisa kelihatan di sebelah kiri gue itu ada Masjid Al Ikhlas. Nah ini salah satu patokan gue, posisi gue saat ini ada di mana. Nah ini di Kandang Haur, Eretan Wetan, Indramayu. Kurang lebih riding gua ini udah 5 jam perjalanan, hampir 5 jam lah ya, karena tadi kan sempat berhenti sholat maghrib sama pasang jas hujan, batalin puasa. Kita lanjut lagi, pokoknya jos terus. Kalau lihat di sini udah mulai kerasa nih fungsi lampu gua kalau di malam hari udah mulai terbantu dengan adanya lampu tambahan. Tapi di depan sana udah kelihatan tuh lampunya ada yang lebih terang daripada fog lamp gua. Nah ini Honda Vario, dia kayaknya udah pakai proyektor. Waduh bisa kelihatan banget ya bedanya. Kelihatan aja dia lebih padat gitu cahayanya gitu. Ya ada kualitas sih. Sebenarnya ini kan hanya fungsinya di gua itu fungsi lampu tambahan aja. Ya mungkin motor ini akan upgrade lagi ke lampu Proji gara-gara lihat barusan. Nggak tahu, kita tunggu aja nanti di touring berikutnya.
Kalau lo perhatiin jarum bensin gua tuh di sebelah kiri udah mulai kedap-kedip. Nah, sebenarnya gua di sini udah di notice kalau gua harus segera mampir nih di pom bensin terdekat. Nah, cuman karena gua merasa ada masih bisa 20 kilo lah, kurang lebih 300 kilo motor ini, jadi ya gua paksa sampai nanti di Indramayu gua baru ngisi. Kalau gua lihat dari Google Map, ini namanya pertigaan Widasari. Nah, dari pertigaan ini gua nggak lama lagi buat ngisi bensin karena udah mau sampai 300 kilo nih motor gua. Nah, sekalian gua ngeluarin handphone map gua. Habis isi bensin, lanjut lagi, gua udah nyampe sekarang di daerah Palimanan. Nah, tepatnya di depan itu simpang Palimanan Cirebon. Itu bisa kelihatan di situ ada tugu lambang 3 roda. Nah, itu sebenarnya patokan gua kalau gua udah nyampe dekat Cirebon. Nah, sebenarnya dari sini itu perut gua udah mulai rasa lapar nih, karena kan tadi gua jam 6:30 itu cuma buka kurma sama minuman dingin sama minuman manis gitu ya. Terus gue lanjut jos jalan lagi. Nah, di sini rasa-rasa lapar nih karena udah ada banyak kuliner nih di Cirebon khasnya. Salah satu yang menggugah selera gue adalah empal gentong Haji Aput. Nah, ini kan sepanjang jalur ini tuh udah nanti kelihatan tuh empal gentong Haji Aput. Cuman pas gua riding itu sambil mikir nih, kalau gua makan empal gentong kira-kira bakal tambah ngantuk nggak ya nanti di jalan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya sempat kepikiran sama gua nih. Nah, apalagi gua kan riding sendirian nih, jadi apa gua terusin aja dulu lewatin Cirebon gitu ya, karena jalur padat juga kan. Jadi nanti di selepas Cirebon gue baru nyari tempat makan gitu. Nah, di sini sebenarnya konsentrasi gue udah mulai hilang nih, mau makan di Cirebon apa di daerah selanjutnya atau di mana gitu. Nah, ini lumayan lucu sih waktu itu buat gue sendiri gitu. Karena gue udah beberapa kali kuliner di Cirebon, jadi gue tetap terusin buat ngelewatin kota Cirebon ini. Nanti gue cari makan lagi di daerah Brebes atau di Tegal, itu target gue. Nah, karena gue di sini juga udah mulai ngantuk, jadi gue sambil dengerin musik gue nih di handphone map gue juga, jadi aman lah buat di jalan. Sebenarnya target makan malam gue itu ada di daerah Tegal. Nah, cuman karena gue udah nggak kuat dan udah gemeteran lah, akhirnya gue putuskan makan di daerah Brebes. Dan ini ajib banget sih itu makan malam gue. Setelah itu gue lanjut lagi riding menuju titik finish gue yang pertama ini di Pekalongan. Nah, sekarang gue udah di Brebes, udah seger lagi. Cuman gue nggak tahu seberapa kuat. Kalau gue lihat dari map sih 1,5 jaman lagi nih dari tempat gue makan, yang artinya gue nyampe itu jam 12:30 mungkin. Jadi ya gue nikmatin, dan gue sempat ngecas dulu intercom gue. Jadi sepanjang perjalanan gue udah mempersiapkan diri untuk dengerin musik-musik yang agak kenceng gitu. Ini udah hampir mau masuk tengah malam tapi jalanan masih rame. Nah, ini enaknya jalan di Pantura tuh ya, jam segini masih rame. Jadi kita lanjut lagi. Nah, nggak lama gue jalan, ini gue masuk lagi nih
perbatasan Kabupaten Tegal. Kadang tuh kalau ngeliat pelang jalan kayak begini, gue pikir gue udah di mana gitu ya, udah masuk kota baru lagi gitu. Ternyata masih di Kabupaten Tegal. Ini perasaan gue aja kali ya. Waktu gue keluar dari kota Tegal, masuk ke Kabupaten Tegal, terus keluar lagi di kabupaten, itu tuh kayaknya deket aja gitu, nggak jauh gitu. Nah itu gue nggak tahu itu perasaan gue aja atau gimana gitu. Kalau lu sempat fokus di handphone gua, di situ kebaca nama grup Celebes 2023. Ya, gua di situ memang buat grup buat memantau perjalanan gua, sekaligus share live gitu ya kepada keluarga-keluarga terdekat gua. Nah, dalam perjalanan gua ini, gua juga minta dipantau. Kebetulan gue lapor sama ketua chapter gue di Honda ADV Bogoraya. Alhamdulillah selama perjalanan touring gue ini gue selalu disupport sama beliau. Terima kasih Om Bowo udah support. Nah ini kalau lihat jalannya itu jadi dua arah. Kalau harusnya kan dia kepisah gitu ya. Cuman kalau dilihat dari sisi kanan jalan itu memang masih dalam proses perbaikan. Nah ini sebenarnya 1 minggu sebelum puncak mudik. Nah jadi gua jalan ini kayaknya udah tinggal pengeringan aja jalannya, itu dicor. Jadi mudah-mudahan nanti pas puncak mudik udah bisa dilewati. Ini bisa kelihatan nih ada motor tadi yang lewat di jalur itu. Artinya itu memang udah bisa digunain, tinggal dibuka aja gitu. Mudah-mudahan gua nggak salah kasih nama. Ini gua udah masuk di daerah Pemalang, tepatnya di Petarukan. Di sini lumayan panjang tadi dari lampu merah itu jalannya udah dua arah kayak gini. Nah di sini sebenarnya gua udah posisinya udah ngantuk banget gua. Cuman kalau gua lihat di map sisa setengah jam lagi gua udah sampai di Pekalongan. Gua pikir ini dari jauh adalah selamat datang kota Pekalongan. Ternyata itu cuma sign jembatan gitu ya. Gua pikir udah mau sampai gitu, makanya gua pelan-pelan. Pas banget jam 12 malam ini udah masuk daerah kota Pekalongan. Nah di sini emang udah benar-benar ngantuk banget ini kondisi gua. Bisa dilihat gua udah nggak jelas tuh nonton ya, itu dengerin musik. Cuman apa namanya YouTube musik, jadi ya muncul kayak gitu. Nah ini dia nih, selamat datang di kota Pekalongan. Akhirnya pas jam 12.01 gua udah berganti hari masuk di kota Pekalongan sesuai rencana perjalanan gua. Di kota Pekalongan ini gua berhenti buat istirahat. Nah saat itu gua minta tolong untuk dicariin hotel. Jadi sambil jalan tuh gua sambil komunikasi buat minta tolong cariin hotel. Nah karena ini cuma buat istirahat ya, cari hotelnya yang murah-murah lah, yang penting bisa mandi, kalau bisa ada AC-nya, kalau bisa juga buat parkiran motor juga enak, aman gitu ya. Alhamdulillah ada sih, dan selalu dimudahkan. Nah kalau di lampu merah kayak gini nih,
kadang ambigu nih ya, lurusnya merah, belok kanannya hijau. Nah tadi gue baru lewatin truk, jadi gue ada backup nih kalau amit-amit ada yang nabrak dari belakang. Nah kayak gitu kan, tiba-tiba ngeblong aja orang-orang tuh, bablas aja gitu. Jadi ya gue pasti kalau berhenti di lampu merah kayak gitu ambil yang jalur paling kiri atau yang tengah sekalian gitu. Ya amit-amit kalau ditabrak dari belakang kan, aduh. Itu sih yang kadang-kadang gue takutin gitu kalau di lampu merah di Pantura kayak gini gitu. Mungkin kalau siang masih aman, kalau malam kan buset, kita nggak ketahuan deh itu lampu nyala atau enggak, orangnya ngantuk atau enggak kan, kadang-kadang ya bisa bablas aja. Saat ini gue udah di jantung kota Pekalongan. Nah kalau dilihat total perjalanan gue hari ini, start tadi di Jakarta jam 3 sore, sekarang sudah jam 12 malam, total 9 jam. Kalau dari Google Maps itu 8,5 jam gue udah di Pekalongan. Ya beda-beda tipis lah dari data Google Maps. Nah ini di sebelah kanan gue sudah alun-alun kota Pekalongan. Karena penginapan gue nggak jauh dari alun-alun ini, jadi sampai di sini aja untuk dokumentasi perjalanan gua ke Sulawesi. Mudah-mudahan video gua ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin juga mudik atau riding ke Sulawesi atau Celebes. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga membangkitkan untuk semangat touring dan jelajah Indonesia.